Semangat pagi di hari Kamis, 27 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, embat-embat celarat. Embat-embat berarti ditimbang-timbang atau menimbang-nimbang. Sedangkan celarat adalah bunglon. Kalau kita memperhatikan bunglon, tentu kita akan sulit mengenalinya. Karena bunglon selalu mengubah warna kulitnya seperti warna dasar di mana ia sedang berada. Tujuannya untuk mengelabui musuhnya sehingga tidak bisa memangsanya. Apabila ungkapan Jawa embat-embat celarat dimaknai secara luas, berarti bertindak harus pas dan tepat. Untuk itu dibutuhkan sikap hati-hati dan kewaspadaan sebelum bertindak. Harus memerhatikan betul situasi dan kondisinya. Selain itu, sebelum bertindak juga harus memerhatikan di mana ia berada. Menentukan tindakan yang tepat setelah memerhatikan kondisi dan keadaan, daerah atau tempat yang akan ditinggali akan menjadikan baik. Dalam kehidupan manusia perlu beradaptasi dan memerhatikan tata aturan di mana ia berada. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa embat-embat celarat sebenarnya merupakan peringatan bagi setiap manusia yang akan bertindak apapun agar memerhatikan kondisi serta aturan yang berlaku. Demikian juga yang dilakukan Allah dalam bertindak untuk mewujudkan karya penyelamatan bagi manusia atas kuasa dosa. Allah menggunakan prinsip embat-embat celarat, tetapi bukan dalam rangka untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri pada aturan atau tatanan dunia. Allah adalah penguasa surga dan bumi, maka Allah memperhatikan kondisi dan keadaan manusia serta dunia guna menentukan tindakan yang tepat untuk penyelamatan yang dilakukannya bagi manusia. Hari ini kita akan memperhatikan leksionari bacaan 2 yang diambil dari Surat Roma pasal ke-8 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi
di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian kesaksian surat Roma 8 ayat 1 sampai 8. Anggota keluarga Allah mengetahui kondisi dunia, tempat manusia diusir dari Taman Eden yang biasa disebut juga Taman Surga setelah jatuh dalam dosa. Dosa berkembang biak di bumi dengan cara saling memengaruhi. Saya pernah memberikan penjelasan kepada anak-anak saya tentang dosa yang berkembang biak dengan cara saling mempengaruhi di dunia ini lewat contoh yang dialami keluarga saya. Kami berempat, ayah, ibu, kakak kelas 8 SMP dan adik kelas 4 SD. Sebenarnya kami bersepakat untuk hidup damai sejahtera bersama dan selalu ingin hidup damai sejahtera. Namun dasar anak-anak, si adik ingin bersendau gurau dengan kakak lewat cara menggoda, menjahili si kakak. Namun si kakak malah kesal, menjadi marah dengan membentak si adik. Adik yang dibentak kakak membalas dengan teriakan yang lebih keras. Karena keadaan yang semula tenang, damai, mendengar anak-anak yang saling teriak, istri tersulut emosi dengan marah dan membentak juga. Saya merasa tidak mau terganggu dengan kondisi saling membentak. Saya memilih menyingkir, yang sebenarnya berarti abai dan tidak peduli kepada anggota keluarga. Itulah gambaran dosa yang berkembang biak dengan saling memengaruhi dalam keluarga. Berawal dari si adik yang inginnya bersendau gurau hanya guyonan dengan menjahili kakak, namun diterima dengan jengkel dan kemudian marah. Namun adik kemudian juga gantian membentak, membuat hati orang tua jengkel. Si ibu kemudian juga turut membentak. Karena kejengkelan, saya kemudian pilih menyingkir jauh dari keributan itu. Itu baru terjadi pada satu keluarga. Kita bisa membayangkan di dalam dunia ini ada berapa keluarga yang sadar ataupun tidak sebenarnya menjadi sarana tumbuh kembang dosa dengan saling memengaruhi tadi. Belum lagi kalau kita menghitung antara keluarga satu dengan keluarga yang lain yang tidak cocok, kemudian cekcok antara kelompok satu dengan kelompok yang lain yang saling bermusuhan dan lain sebagainya. Maka dunia ini menjadi tempat berkembang biak dosa dengan cara saling memengaruhi. Anggota keluarga
Allah paham betul tentang kondisi dunia dan dosa yang demikian. Dunia yang di dalamnya dosa berkembang biak dengan cara saling mempengaruhi tadi, Allah paham betul. Dan karena Allah paham betul, ada berkehendak untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Maka Allah perlu menimbang-nimbang cara sebelum melakukan karya penyelamatan tersebut. Allah mengambil langkah seperti yang tercatat dalam ayat 3b dan keempat demikian. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Allah datang ke dalam dunia dalam bentuk daging atau manusia melalui sang anak. Namun daging atau kemanusiaan sang anak ini berbeda dengan daging atau manusia umumnya yang telah dikuasai dosa. Dikatakan serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Serupa berarti bukan barang yang sama. Kalau kita mengenang kembali, menghayati kembali proses kedatangan sang anak yang lahir dari kandungan Maria. Dia memang lahir dari kandungan Maria, tetapi bukan dari hasil hubungan daging, melainkan dikandung karena Roh Kudus. Itu berarti dari awal karya yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia tidak berpusat pada daging. Allah paham tentang kondisi dunia yang berkembang biak dosa, yang menguasai daging dengan cara berkembang, dengan cara saling mempengaruhi tadi. Tetapi Allah tidak mau mengikuti itu. Allah berkarya dengan berpusat pada roh Allah sendiri. Maka dalam karyanya pun sang anak hanya berkarya berdasarkan kehendak roh Allah. Sang anak tidak mau dipengaruhi oleh dosa. Itu terbukti dalam hal bagaimana sang anak berkarya dan menyikapi kehidupan yang terjadi saat ia di dunia. Sang anak di dalam Yesus Kristus selalu berkarya untuk damai sejahtera dalam berbagai karya mujizat nyata. Sang anak tidak pernah menyikapi segala peristiwa dengan emosi ataupun perasaan kemanusiaan, perasaan daging yang akan menghancurkan. Kalaupun kita menyaksikan dalam Alkitab, sang anak di dalam Yesus pernah marah. Bukan karena perasaan diejek, dihina, direndahkan oleh sesama dan lain sebagainya. Melainkan karena upaya pemulihannya atas posisi manusia sebagai bait Allah. Kita ingat saat Yesus marah di bait Allah. Semuanya dilakukan dalam upaya memulihkan pada hubungan yang benar dengan Allah. Tidak lagi dikuasai oleh mamon, oleh duit, oleh uang. Kita juga ingat pada bagian lain, saat sang anak di dalam Yesus disesah, dicambuk namun tidak membalas. Saat diejek oleh salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia, dia tidak mengutuki. Begitu juga menyikapi peristiwa-peristiwa kehidupan yang lain ketika diancam oleh para penatua, ketika diancam pembunuhan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan lain sebagainya. Tidak menanggapinya dengan perasaan, apalagi dengan emosi. Anggota keluarga Allah,
Selama dalam karyanya, sang anak sadar betul bahwa keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bacaan kita hari ini dalam ayat 7 dan 8 memberikan kesaksian sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sang anak di dalam Yesus Kristus tidak mau mewujudkan karya penyelamatan berdasarkan keinginan daging atau hidup di dalam daging, namun hanya diwujudkan berdasarkan kehendak Roh Allah sendiri. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Maka berbahagia kita, anggota keluarga Allah, berbahagia saya, ibu, bapak, dan saudara semua yang menerima dan percaya karya penyelamatan yang Allah lakukan tersebut. Ayat 1 dan 2 memberikan kesaksian kepada kita bacaan hari ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu landasan kemerdekaan dan kebahagiaan kita. Kita sudah dibebaskan dari penghukuman karena kita berada dalam Kristus Yesus, dan kita dibebaskan dari hukum dosa dan maut yang diberikan di dalam karya penyelamatan Sang Anak di dalam Kristus Yesus. Namun ingat, itu bukan berarti kita bisa hidup seenak kita sendiri. Sebagai anggota keluarga Allah, kita sekarang sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Untuk itu mari kita pun menggunakan prinsip embat-embat celarat, tetapi bukan sesuai dengan ajaran Jawa tadi, untuk menyesuaikan diri hingga serupa dengan dunia tempat kita berada saat ini. Kita mengikuti karya Allah dalam menyelamatkan dunia, menggunakan prinsip embat-embat celarat untuk memahami keadaan dunia, kemudian mengambil keputusan, melakukan tindakan yang tepat untuk mewujudkan hidup damai sejahtera. Damai sejahtera bukan hanya bagi diri sendiri ataupun bagi kelompok sendiri, tetapi damai sejahtera bagi seluruh isi bumi ini. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur menerima sabda hari ini. Kita diingatkan tentang posisi kemerdekaan penyelamatan yang telah kita lakukan, dan itu dilakukan oleh Allah ketika menggunakan prinsip embat-embat celarat, tetapi bukan untuk menyesuaikan dengan keadaan dunia, tetapi mengambil dan melakukan tindakan langkah yang tepat di dalam menyelamatkan dunia termasuk kita di dalamnya. Mari kita pun akan mengikuti jejak dan teladan karya penyelamatan Allah di dalam Sang Anak Yesus Kristus yang sekalipun berada dalam dunia namun tidak terpengaruh dosa oleh dunia. Mari kita menanggapi sabda hari ini dengan menyerahkan hidup kepada Allah, memohon berkat dan kemampuan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang telah berkarya menyelamatkan kami sehingga kami memperoleh kemerdekaan pembebasan dari kuasa dosa. Engkau berkarya dengan mengetahui betul keadaan dunia, namun tidak mau mengikuti cara dunia, cara daging yang sudah dikuasai dosa. Engkau berkarya dengan cara yang tepat untuk menyelamatkan kami.
Itu juga panggilan-Mu di dalam kami mewujudkan sikap hidup di tengah dunia. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tidak mengikuti cara dunia yang penuh dengan dosa, namun kami mengikuti kehendak Roh Allah yang telah menyelamatkan kami. Layakkan kami, mampukan kami menjalani hari-hari kami, secara khusus hari ini dengan segala keadaan dan keterbatasan kami. Kami ingin hidup berdasarkan kehendak Allah, kehendak Roh, karena itulah yang menyelamatkan kami. Anak-anak kami di dalam belajar mengenal kasih-Mu tetap kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, terlebih ketika usia belajar mereka berpersiapan untuk mengikuti tes akhir semester, penilaian akhir semester, sekalipun mereka tidak pernah bersekolah dengan tatap muka pada saat-saat pandemi, namun tes tetap harus diikuti. Kasih setia-Mu ada bagi mereka, kemampuan, kelayakan untuk merasakan kasih berkat-Mu juga mereka rasakan. Sekarang sebagai anggota keluarga Allah kami tetap berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Para medis menjadi garda depan penanganan pandemi tetap dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berdoa untuk bangunan kerukunan, toleransi antar umat beragama. Biarlah gereja-gereja Tuhan tetap menggunakan prinsip untuk membangun kerukunan, tetapi tidak harus sama dengan dunia, melainkan menuruti kehendak Roh Allah saja, karena itulah yang mendatangkan damai sejahtera dan keselamatan sejati. Bersama dengan masyarakat, bahu-membahu membangun kehidupan, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata bagi semuanya. Itu doa kami, ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan kehidupan seutuhnya. Amin. Mari melanjutkan kehidupan dengan menggunakan prinsip empat selarat, tetapi bukan untuk menyerupai sama dengan keadaan dunia, tetapi kita mengambil tindakan yang tepat karena Allah telah menolong, membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut, menerima berkat yang Tuhan berikan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Roh saja. Amin.